akal-akalan Awang Sarian untuk menyelamatkan bahasa Melayu di Malaysia. Sebagai bos bahasa, tokoh keturunan Jawa ini melakukan jalan pintas agar bahasa Melayu di Malaysia tidak punah. Ia menyebarkan propaganda seolah-olah bahasa Melayu mendunia, antara lain lewat simposium dan lomba pidato. Tujuan propaganda ini ada dua. Pertama, mengelabui kaum Melayu Malaysia agar bangga berbahasa Melayu. Maklum, orang Melayu amat memuja bule. Tujuan kedua, membujuk Indonesia agar bersedia melabeli bahasa Indonesia dengan kata-kata Melayu. Karena itu, Awang selalu mengklaim seluruh program studi bahasa Indonesia di luar negeri sebagai program bahasa Melayu. Dia mau mencampuradukan bahasa Melayu kampung atau tidak baku dengan bahasa Indonesia yang sudah baku dan mendunia. Video berikut ini menggambarkan pemikiran licik Awang. Ada orang yang berpikir, selagi masalah bahasa dalam negara tak selesai, jangan pikir masalah bahasa di luar negara. Dan saya kata mesti berjalan serentak. Nah, tunggu selesai masalah dalam negara, sampai kiamat akan selesai. Jadi mesti serampang dua mata. Yang dari luar negara perlu dibuat juga kerana ada sokongan moral, sokongan psikologi apabila orang asing bercakap dan menggunakan bahasa Melayu. Jadi saya datangkan Profesor Topper dari Frankfurt University, Profesor Adler dari Leiden, Profesor Chung dari Korea, Profesor Wu Chongwu dari China, di pentas TV. Besoknya bertalu-talu orang telefon, orang email, orang SMS. Kami tak menyangka hebatnya bahasa Melayu di mata dunia. Nah, itu kesan psikologi. Orang pun diadakan pertandingan antara bangsa, pidato bahasa Melayu, Piala Perdana Menteri. Pelibatan 60, 70, hampir 180 buah negara asing. Nah, itu ada impak, ada dampak, kesan positif pada perkembangan dalam negara. Bahkan di seluruh dunia telah dihitung waktu itu lebih kurang 120 institusi pengajian tinggi, pendidikan yang memberikan perhatian sama ada khusus postgraduate atau pasca siswaza 100 lebih perhatian pada pengajian Melayu Indonesia. Kita masuk Indonesia kan? Pengajian Melayu Indonesia. Kita masuk Indonesia kan? Melayu Malaysia Indonesia itu tidak berbesar. Itu dalam alam Melayu itu. Hanya saja, strategi profesor keturunan Jawa itu gagal total karena dunia tetap membedakan antara bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Dua bahasa ini memang berbeda. Dengan berpidato dalam bahasa Melayu di PBB, Perdana Menteri Malaysia pun sebenarnya justru mengesahkan perbedaan itu. Begitu pula kampanye penunjuk jalan Melayu di Korea. Artinya, lomba pidato di Malaysia justru semakin menduniakan bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu. Karena pesertanya memang belajar bahasa Indonesia, bukan Melayu. Dengan kata lain, kaum Melayu di Malaysia justru kena PHP Awang Sarian. Nah, berikut ini satu contoh lagi, pembodohan yang dilakukan terhadap kaum Melayu Malaysia. Pemidato yang pertama, yang cukup bersemangat untuk membuka gelanggang, kategorinya antarabangsa dari Australia, Emma Cecilia Roberts. Kabarnya Emma baru saja tiba dari Batu Pahat, memenuhi undangan dari kenalannya di Johor. Komuniti ASEAN tahun 2015. Tahun ini, Malaysia sebagai ketua Perhimpunan Negara-Negara Asia Tenggara atau ASEAN, komited untuk menggabungkan semua negara dalam wilayah ini menjadi satu komuniti. Komuniti tersebut dirancang untuk muncul dalam 3 tiang, yaitu komuniti ekonomi, komuniti politik keselamatan, serta komuniti sosial budaya. Namun, apa sebetulnya yang dimaksudkan dengan komuniti ASEAN ini? Komuniti ASEAN sudah lama sekali dibincang oleh pemimpin negara-negara dalam wilayah ini. Namun, masih ramai warga negara ASEAN yang tidak sebenarnya paham apa itu ASEAN. Selanjutnya, kita akan lihat siapa sebenarnya Emma Roberts yang dieluk-elukan kaum Melayu ujung Medini.
Selamat malam semuanya. Nama saya Emma Roberts dan saya menjadi pemenang penghargaan National Australia Indonesia Language Awards atau NAILA dalam kategori tertiary atau mahasiswa tahun 2015, tahun pertama yang pertandingan NAILA berlangsung. Sekarang saya menjadi konsul di kantor Konsulat Jenderal Australia di Makassar. Kantor saya mengelola hubungan Australia dengan Indonesia bagian timur. Halo, nama saya Emma Roberts. Saya pemenang kategori perguruan tinggi atau tertiary dalam pertandingan National Australia Indonesia Language Awards atau NAILA. Saya sekarang tinggal di Jakarta di Indonesia. Saya dapat beasiswa New Colombo Plan dari pemerintah Australia dan saya sudah pernah belajar meneliti dan magang di Indonesia. Saya sudah belajar bahasa Indonesia selama 3 tahun. Saya mulai belajar bahasa Indonesia karena untuk sarjana Asia Pasifikku, aku harus memilih satu bahasa Asia dan di bahasa Indonesia hurufnya sama dengan bahasa Inggris. Jadi pada awalnya saya memilih untuk belajar bahasa Indonesia karena itu lebih gampang daripada misalnya bahasa Cina atau bahasa Jepang. Tetapi sekarang saya sangat berterima kasih saya memilih untuk belajar bahasa Indonesia karena saya jatuh cinta dengan Indonesia pertama kali saya ke sana. Saya mulai untuk belajar bahasa Indonesia di Salatiga yang ada di Jawa Tengah. Di Salatiga ada satu universitas namanya Universitas Satya Wacana dan itu mempunyai hubungan dengan Universitas Nasional Australia ANU di mana saya bisa belajar bahasa Indonesia selama 3 minggu secara intensif di Salatiga dan itu sama dengan 1 semester di ANU. Jadi saya belajar di Salatiga 4 kali. Kata favoritku dalam bahasa Indonesia itu PHP. PHP itu singkatan pemberi harapan palsu dan kadang-kadang PHP dipakai dalam konteks pacaran. Jika ada misalnya cowok yang suka sama cewek tapi cewek itu tidak sangat suka sama cowok tapi dia tetap mau nongkrong sama cowoknya, dia PHP-in cowok itu. Itu juga bisa dipakai dalam konteks yang lain. Misalnya kemarin saya ikut ke wisatawan Krakatau dan orang pariwisata itu dia bilang bahwa saya harus ke sana selama 2 hari karena ada terlalu banyak hal yang harus dikunjungi. Tapi waktu saya ke Krakatau, saya kira sebenarnya 1 hari cukup dan saya tidak puas harus membayar atas 2 hari karena 2 hari tidak diperlukan. Jadi saya bilang untuk orang pariwisata itu, kamu PHP-in aku. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi.